Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miskal Safwan dengan NIM 2020-53191. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas D Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dasar akuntansi pada pertemuan pertama. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tujuan dasar akuntansi yang pertama adalah menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengintisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Ada perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, ada perusahaan Honda yang memproduksi mobil dan motor. Perusahaan Intel memproduksi komputer. Perusahaan Boeing memiliki produk berupa pesawat terbang. Perusahaan Nike memproduksi sepatu dan pakaian olahraga. Coca-Cola memproduksi barang berupa minuman. Dan kemudian ada Sony yang memproduksi barang berupa barang-barang elektronik. Kemudian ada perusahaan dagang. Contohnya ada Carrefour yang memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari. KitStation memiliki produk berupa mainan. Electronic City memproduksi barang-barang elektronik. Lands' End memproduksi pakaian. Dan Amazon.com memproduksi buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Kemudian ada perusahaan jasa. Sebagai contoh, ada perusahaan Disney yang memproduksi jasa berupa hiburan. Kemudian ada Garuda Indonesia yang menghasilkan jasa di bidang transportasi penerbangan. Perusahaan Marriott Hotel menyediakan produk jasa di bidang perhotelan. Citibank di bidang keuangan dan perbankan. Dan contoh yang terakhir adalah Telkomsel yang bergerak di bidang telekomunikasi. Ini hanyalah beberapa contoh dari jenis-jenis perusahaan saja. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas, atau yang lebih sering disingkat dengan nama PT. Oke, yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Kita ambil contoh adalah toko Ani. Perusahaan perseorangan memiliki keunggulan. Di antaranya ada kemudahan pengaturan. Karena pengaturan dalam perusahaan perseorangan
diatur hanya oleh si pemilik usaha tersebut. Kemudian ada biaya pengelolaan yang rendah. Bisa diartikan biaya pengelolaan rendah tidak memerlukan biaya besar karena kita dapat memulai suatu bisnis ini dari nol. Kelemahan perusahaan perseorangan adalah sumber daya keuangan yang terbatas. Hal ini dikarenakan modal hanya berasal dari satu orang atau satu individu itu sendiri. Kewajiban yang tidak terbatas. Hal ini berakibat maju atau tidaknya suatu perusahaan tergantung si pemilik perusahaan atau bisnis itu sendiri. Yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan dimiliki oleh dua atau lebih individu. Sebagai contoh adalah toko Ani dan Tini. Di sini Ani melakukan kerjasama dengan Tini, sehingga perusahaan mereka bisa disebut dengan persekutuan. Keunggulannya adalah sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kemudian ada tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya adalah kewajiban yang tidak terbatas. Jenis perusahaan yang ketiga adalah korporasi atau perseroan terbatas. Dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya adalah kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang besar melalui penerbitan saham. Selain itu, kelemahannya adalah pengenaan pajak ganda. Perusahaan korporasi atau perseroan terbatas ini dikenai pajak dengan nominal yang cukup besar. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Jadi dalam menjalankan suatu perusahaan atau bisnis, kita harus mempunyai strategi bisnis tersebut. Strategi bisnis terdiri atas dua strategi, yaitu yang pertama strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi di sini perusahaan yang menerapkan strategi biaya rendah, mereka memberikan harga yang lebih rendah kepada calon konsumennya. Sebagai contoh ada Lion Air. Lion Air adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan. Jika dibandingkan dengan Garuda Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan pula, Lion Air menyediakan tiket yang lebih murah untuk para calon konsumen. Contoh yang kedua adalah air mineral Pit. Jika dibandingkan dengan Aqua, air mineral Pit memiliki harga yang lebih murah untuk dijangkau oleh para calon konsumen. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum.
Di sini perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi, mereka menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki karakteristik atau keunikan tersendiri yang bisa meningkatkan harga untuk dibayarkan oleh calon konsumen. Kita ambil contoh adalah desainer Bian dan Electrolux. Electrolux ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produk alat-alat elektronik rumah tangga. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Ini adalah urutan atau alur dari rantai nilai sebuah perusahaan. Dimulai dari input, kemudian diproses melalui proses bisnis yang menghasilkan produk atau jasa sehingga menciptakan suatu nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak yang berkepentingan itu? Pihak berkepentingan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pihak internal terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal terdiri atas pelanggan, kreditor, ataupun pemerintah. Kemudian proses yang kedua adalah menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Yang ketiga adalah mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Kemudian yang keempat adalah mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Jadi mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas bisnis adalah tugas dari sistem informasi akuntansi atau yang disingkat SIA. Proses yang kelima adalah menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Dari sistem informasi akuntansi tersebut kemudian diberikan atau disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ini. Etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Jadi dalam menjalankan suatu bisnis itu terdapat etikanya tersendiri. Yang pertama adalah hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi atau yang lebih sering dikenal dengan nama akuntan dibagi menjadi dua. Ada akuntan swasta dan akuntan publik. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Sedangkan akuntan publik adalah akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di sini catatan antara aktivitas usaha
dan aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan itu harus dicatat secara terpisah. Yang kedua ada konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Jadi semua jenis transaksinya harus tercatat. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Objektif itu adalah berdasarkan dengan bukti yang nyata atau berdasarkan data yang real. Jadi di sini mengharuskan agar catatan atau laporan akuntansi itu didasarkan pada bukti yang nyata atau pada data yang sudah pasti. Yang keempat adalah konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Tentunya kalau di Indonesia sendiri menggunakan mata uang rupiah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.